Penyidik Polda Metro Jaya hari ini dijadwalkan memanggil dokter saraf bernama Dr. Robiah Hairani Hasibuan atau dikenal dengan nama Ani Hasibuan. Ani akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Surat pemanggilan pemeriksaan Ani berdasarkan pelapor Karolus Andre Yulika. Ani dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat 17 Mei 2019 pada pukul 10 siang. Ani Hasibuan dipanggil sebagai saksi dalam kasus berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan petugas KPPS yang disebut meninggal dunia karena diracun. Ya, kita langsung bergabung dengan Gemma Tanjung langsung dari Polda Metro Jaya. Gemma, apakah Ani Hasibuan hadir dalam pemanggilannya kali ini dan kemudian pasal apa saja yang dikenakan kepada dirinya? Ya, Eka, memang benar hari ini Polda Metro Jaya memanggil Dr. Ani Hasibuan terkait dengan kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Namun tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Ani tidak dapat memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya sehingga tim kuasa Ani mewakili untuk meminta penjadwalan ulang terkait dengan pemanggilan Ani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Ani mengatakan bahwa Ani hari ini sakit dan harus dirawat di rumah sehingga tidak dapat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Memang sebelumnya Ani ini dilaporkan oleh seorang bernama Karolus dikarenakan Ani membuat pernyataan terkait dengan kejanggalan meninggalnya petugas KPPS yang berjumlah 573 pada pemilu lalu. Pernyataan Ani ini dimuat di salah satu portal berita online dan kemudian membuat gaduh di masyarakat dikarenakan Ani menyatakan bahwa meninggalnya petugas KPPS ini dikarenakan adanya kimia atau diracuni sehingga meninggalnya petugas KPPS ini secara serentak adanya kejanggalan bukan karena faktor kelelahan. Dan surat dilaporkannya Ani ini sudah masuk ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Mei lalu dan surat pemanggilan kepada Ani sudah dikirimkan kepada Ani pada tanggal 15 Mei 2019 lalu. Dan terkait dengan kasus ini Ani dilaporkan terkait dengan Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait dengan peraturan hukum pidana. Ani dikenakan undang-undang ini dikarenakan ia telah melakukan tindakan pidana kebencian karena menyebarkan berita bohong dan juga membuat gaduh di masyarakat. Dan memang sebelumnya Ani sempat melaporkan kepada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Pada saat itu Fahri Hamzah membuat sebuah forum kepada para dokter terkait dengan meninggalnya petugas KPPS pada pemilu lalu. Dan pada forum tersebut memang Ani memberikan pernyataan kepada Fahri bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan KPU yang menyatakan bahwa petugas KPPS meninggal karena faktor kelelahan. Pada saat itu Ani menyatakan kepada Fahri bahwa ia tidak setuju dan menganggap adanya hal lain terkait dengan meninggal petugas KPPS. Dan tadi juga tim kuasa hukum Ani mengatakan bahwa Ani tidak pernah memberikan pernyataan mengenai adanya racun yang menjadi faktor meninggalnya petugas KPPS, sehingga nantinya pada saat Ani dipanggil ia akan memberikan pernyataan kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa pernyataannya yang ada pada portal berita online tersebut merupakan penggiringan opini yang tidak pernah ia berikan pernyataan langsung. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Gemma Tanjung langsung dari Polda Metro Jaya.